Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Semuanya sehat, bugar, dan bisa menjalankan rutinitas dengan baik. Yang pertama, kalian jangan lupa setiap hari sholat. Kedua, membantu kedua orang tua. Yang ketiga, mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam kegiatan sehari-hari kalian. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam. Materinya adalah adil dan istiqomah. Nah, minggu kemarin teman-teman telah mempelajari tentang adab berpakaian. Sekarang kita mempelajari adil dan istiqomah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran adil dan istiqomah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, kita lanjut pembelajarannya. Nah. Oke. Standar kompetensinya: mengetahui manfaat adil dan istiqomah. Kompetensi dasar, teman-teman dapat menjelaskan pengertian adil dan istiqomah. Yang kedua, menunjukkan dalil Al-Quran tentang sikap adil dan istiqomah. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan manfaat adil dan istiqomah. Sebelum kita belajar, seperti biasa Kak Rizal akan mengajarkan kalian tentang dalil, ya, dalil yang berkaitan dengan pembelajaran kita, yakni adil. Nah, kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, artinya, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, teman-teman bisa membuka buku halaman 47. Dalam buku itu ada penjelasan tentang adil. Selanjutnya ayat kedua tentang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, artinya, innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dan dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah teman-teman, nih, orang yang beristiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, nih, Allah akan memberikan mereka berupa surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ingat teman-teman, dalam surat apa? Dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Teman-teman bisa membuka buku halaman 48 dalam buku Al-Islam. Nah, teman-teman ya. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar. Yang pertama ada gambar titik poin 1, 3.1. Gambar apa ya? Nah, di sini adalah gambar timbangan. Apa yang dimaksud dengan timbangan? Kenapa Kak Rizal harus menampilkan dengan timbangan? Yang kedua ada gambar sedang melakukan sholat, ya, seorang anak kecil. Nah, sedangkan ini adalah orang sudah dewasa, sudah berumur tua. Nah, teman-teman, apa maksud gambar tersebut? Ada yang bisa memahami gambar di atas? Nah, gambar di atas semuanya berkaitan dengan pembelajaran kita. Gambar timbangan
bagaimana kita selalu berperilaku adil. Kita sebagai penegak hukum, sebagai guru, sebagai apapun itu kita harus berperilaku adil. Sebagai orang tua dengan anaknya, anak kepada orang tuanya, semuanya harus berperilaku adil. Bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan? Ikuti materi pembelajaran al-Islam. Gambar 32 adalah anak yang sedang sholat atau berdoa kepada Allah, dan gambar 33 seorang kakek yang sedang membaca Al-Quran, kitab Al-Quran. Nah, teman-teman, gambar 32 dan gambar 33 ini adalah perilaku istiqomah sampai dia beranjak sudah tua tetap menjalankan namanya keyakinannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Nah, gambar di atas adalah kaitannya dengan keadilan dan istiqomah. Oke. Pengertian adil. Adil berasal dari bahasa Arab yaitu adilun, yang artinya seimbang. Sedangkan menurut istilah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Maksudnya teman-teman, adil itu bukan berarti kita semuanya rata, sama, seimbang, tidak. Nah, artinya seimbang, sedangkan menurut istilah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, nih, seorang ibu mempunyai anak 3. Nah, anak pertama itu sudah beranjak usia remaja, mungkin sudah SMP. Nah, dan anak yang kedua baru sekolah dasar, dan anak yang ketiga mungkin baru sekolah dasar kelas 1, mungkin anak kedua sudah kelas 6. Nah, tiba-tiba mereka berangkat sekolah, kedua orang tuanya atau ibunya memberikan uang saku kepada kakaknya yang lebih tua 10.000, sedangkan yang sekolah dasar diberikan 5.000, sedangkan yang anak masih di kelas 1 diberikan cukup 2.000 saja. Apakah adil apa tidak? Nah, seimbang, sedangkan menurut istilah dan meletakkan suatu pada tempatnya, menerima atau memberikan suatu sesuai haknya. Mereka semuanya berikan haknya yang sesuai, walaupun berbeda berbeda ukuran, atau kok kakak diberikan uang 10.000 sedangkan kami diberikan 5.000 dan adik 2.000. Nah, itulah karena sesuai dengan kebutuhannya. Kakak mungkin menggunakan kendaraan segala macam, ada hal-hal yang harus mereka bayar, sedangkan adik yang sudah di kelas 6 ya tidak ada yang perlu dibeli, mungkin hanya uang jajan saja. Begitu juga dengan adiknya yang di kelas 1 SD. Jadi itu tetap adil karena memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Nah, teman-teman, begitu juga dengan yang jahat, harus dihukum sesuai dengan kesalahannya dan pelanggarannya. Nah, Allah juga maha adil, nah, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga, dan sebaliknya Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang berbuat jahat dengan balasan berupa neraka. Nah, balasan yang berbeda itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha adil. Nah, tidak mungkin Allah memberikan surga bagi orang-orang yang jahat, ya, sedangkan memberikan neraka kepada orang-orang yang bertawakal, yang beramal soleh. Tidak, Allah maha adil. Jadi setiap perbuatan manusia akan diadili Allah, akan diberikan balasannya sebaik-baik balasan. Begitu juga orang yang berbuat jahat akan diberikan seburuk-buruknya balasan kepada Allah. Itulah Allah yang maha adil. Semuanya akan diadilkan sesuai dengan haknya masing-masing. Maka dari itu teman-teman, perbaiki diri kalian, berbuatlah yang baik. Nah, pengertian istiqomah. Apa sih istiqomah? Nah, lanjut.
Istiqomah secara bahasa artinya tegak lurus atau dapat juga diartikan teguh pendirian. Nah, teman-teman bisa melihat buku Al-Islam di halaman 48 ya, biar penjelasan di PowerPoint ini kan sangat singkat. Teman-teman bisa dibantu dengan buku halaman 48. Nah, istiqomah secara bahasa artinya tegak lurus atau dapat juga diartikan teguh pendirian. Jika menurut istilah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman dalam menghadapi tantangan dan godaan. Nah, teman-teman, istiqomah ini sangat luar biasa. Gampang disebutkan tapi sulit dikerjakan. Nah, karena apa? Karena dunia ini berbagai banyak sekali cobaan yang menimpa manusia. Akhirnya kita, contohnya, ada cobaan dari luar, ada cobaan dari diri kita sendiri. Nah, kita digoda oleh setan, tidak mengerjakan ibadah, digoda dengan sifat malas segala macam ya. Dan itu istiqomah artinya tegak lurus atau dapat juga diartikan teguh pendirian. Teguh pendiriannya, kuat imannya, dan bisa mempertahankan keimanannya sampai dia dipanggil oleh Allah. Karena cobaan dalam diri kita juga kita harus lawan. Cobaan dari orang lain juga kita harus lawan agar kita menjadi istiqomah. Nah, Kak Arizal menjelaskan tentang sedikit. Diriwayatkan oleh bahwa seorang sahabat yang bernama Sufyan meminta kepada Rasulullah supaya mengajarkan kepadanya intisari ajaran Islam dalam sebuah kalimat singkat, padat, namun telah memuat seluruh ajaran Islam. Memenuhi permintaan kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah ini sangat sulit dikerjakan, tapi teman-teman kalau sudah belajar ini, semoga kalian bisa istiqomah dalam belajar dan menjalankan perintah agama Islam. Dan kedua, dengan harus niat yang kuat. Selanjutnya, mengamalkan sikap istiqomah tidaklah mudah, butuh niat yang kokoh dan kesungguhan. Banyak godaan dan tantangan datang dari diri maupun lingkungan sekitar. Saya jelasin ya tadi, godaan dari dalam diri misalnya rasa malas, rasa takut, cemas dalam melaksanakan perintah Allah. Ajakan dari luar misalnya ajakan teman untuk melakukan pelanggaran peraturan, baik itu ajaran Islam maupun peraturan di sekolah, itu suatu yang sangat berat. Tapi dengan kita mempelajari sikap istiqomah, nilai istiqomah itu apa balasannya? Surga, teman-teman. Makanya berat, makanya apa yang diberikan Allah dengan berat, berarti Allah juga akan memberikan balasan yang sangat luar biasa nilainya. Nah, teman-teman, ada keistimewaan orang yang mempunyai sifat istiqomah. Karena begitu beratnya istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap orang-orang yang istiqomah, di antaranya adalah. Nah, sebelum Kak Arizal memberikan, kalian pernah mendengar cerita Bilal bin Rabah? Nah, Bilal bin Rabah itu istiqomahnya sangat luar biasa. Walaupun Bilal itu disiksa oleh majikannya, ditarik menggunakan kuda, diberikan baju menggunakan besi agar badannya bisa kepanasan dan kulitnya bisa terkelupas. Bilal dihasut oleh siapa? Majikannya agar keluar dari syariat agama Islam. Tapi apa yang dilakukan Bilal? Bilal bin Rabah tetap istiqomah dengan syariat Islam dan selalu mengatakan ahad sampai datanglah pertolongan Allah. Ya teman-teman ya, itulah istiqomah yang sedikit saya jelaskan melalui kisah Bilal bin Rabah. Dan teman-teman juga bisa membuka buku wawasan di halaman 52. Ya. Selanjutnya. Nah, keistimewaan yang pertama adalah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijaga oleh malaikat. Yang kedua, teman-teman, dijauhkan rasa takut dan sedih. Yang ketiga, mendapatkan kesuksesan di dunia dengan tercapai cita-cita. Yang keempat, mendapatkan kenikmatan di akhirat berupa surga. Nah, teman-teman, itulah tadi keistimewaan istiqomah. Ada 4. Dan Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar, yaitu berupa surga. Nah,
Teman-teman boleh membaca buku Al-Islam halaman 47 sampai 49 tentang istiqomah, agar materi pembelajaran ini bisa dapat kita dapat kita pahami dengan baik dan benar. Ya. Kemarin ini adalah minggu terakhir kita mempelajari bab 3. Yang pertama adalah adab, ya, adab berpakaian, yang kedua adil, yang ketiga adalah istiqomah. Baik teman-teman, penutup pembelajaran hari ini. Nah, demikian pembelajaran tentang adil dan istiqomah, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, diulang-ulang materi yang ada di YouTube Pesona Guru. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari Kak Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.